Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pagi hari ini kita belajar pelajaran fikih. Silakan kalian buka buku paket halaman 15 sambil menikmati udara yang semilir-semilir di pinggir empang ya. Kita tidak menyurutkan kita untuk tetap belajar ya. Silahkan kalian buka halaman 15. Di sini kita belajar tentang mandi sunnah. Mandi sunnah itu apa sih? Mandi yang dianjurkan kepada umat Islam ketika akan melakukan suatu ibadah tertentu. Itu dinamakan mandi sunnah. Macam-macam mandi sunnah. Yang pertama yaitu mandi sebelum mau berangkat ke masjid ketika hari Jumat, mau sholat Jumat. Itu disunahkan bagi laki-laki untuk mandi sunnah yang namanya mandi sunnah hari Jumat sebelum melaksanakan sholat Jumat. Terus yang kedua yaitu mandi sunnah ketika mau berangkat sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Kita sebelumnya disunahkan untuk mandi. Ketika kita mandi kita akan mendapatkan pahala. Yang C yaitu mandinya orang gila ketika sembuh dari gilanya. Disunahkan untuk mandi, takutnya nanti ketika pas waktu gila dia mengeluarkan air mani, maka dia harus disunahkan untuk mandi. Terus yang D yaitu mandi ketika mau ihram, baik itu haji maupun umroh. Terus mandi setelah memandikan mayat, misalkan kalian nanti memandikan mayat, setelah itu kalian disunahkan untuk mandi sunnah ya. Terus mandi orang kafir, setelah itu dia masuk Islam. Dulunya dia kafir tapi sekarang dia Islam. Setelah masuk Islam dia disunahkan untuk mandi, mensucikan dirinya. Yang selanjutnya yaitu mandi ketika masuk kota Mekah. Misalkan kita mau haji maupun umroh, sebelum masuk kota Mekah disunahkan untuk mandi terlebih dahulu karena Mekah itu adalah kota yang suci. Terus yang H, mandi ketika wukuf di padang Arafah. Ketika nanti kita haji, kita sebelum wukuf kita disunahkan untuk mandi. Ketentuan mandi sunnah, syaratnya mandi sunnah yang pertama adalah Islam ya. Yang kedua tamyiz itu adalah orang yang bisa membedakan perbuatan baik dan buruk. Terus yang ketiga menggunakan air yang mutlak. Air mutlak itu adalah air yang suci, mensucikan, airnya tidak tercampur dengan najis. Terus yang keempat, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke anggota tubuh badan. Misalkan tubuh kita tidak terkena cat, karena cat itu adalah penghalang bagi air mengenai tubuh kita. Tidak boleh ya, harus dalam keadaan bersih dari cat, tidak dalam keadaan haid atau nifas ya. Terus rukun dari mandi sunnah yang pertama adalah niat. Bagaimana niatnya? Di situ ada nawaitul ghusla sunatan lillahi ta'ala. Aku berniat mandi sunnah karena Allah Ta'ala. Ketika mandi silakan kalian niat ya, supaya kalian mendapatkan pahala. Yang kedua mengalirkan air ke seluruh rambut, dari rambut sampai ke anggota tubuh yang lain, dari atas ujung sini sampai ujung kaki harus basah ya. Itu adalah rukun dari mandi sunnah. Terus yang selanjutnya itu sunnah mandi. Yang pertama, satu, membaca basmalah. Sebelum kita mandi sunnah kita disunahkan untuk membaca basmalah. Bagaimana bunyinya basmalah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sebelum kita mandi sunnah disunahkan juga untuk berwudu, seperti ketika kalian mau melaksanakan sholat, itu sama wudunya ya. Terus menggosok-gosokkan badan seluruhnya dengan tangan, tuh digosok-gosok pakai air ya, biar bersih. Mendahulukan anggota badan bagian kanan terlebih dahulu, kita dahulukan, baru bagian yang kiri. Terus selanjutnya buka halaman 18. Di sini kita yaitu macam-macam niatnya mandi untuk dihafalkan ya. Silahkan kalian hafalkan niat-niatnya mandi. Di halaman 18 ada. Yang pertama adalah niat mandi jinabah. Bagaimana jinabah itu niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husla lirafil hadasil akbari minal jinabati farba lillahi ta'ala. Kenapa fardu? Karena diwajibkan, karena jinabah itu adalah hadas besar. Apa sih jinabah itu? Jinabah itu adalah ketika suami istri melaksanakan hubungan badan, itu namanya jinabat. Mandinya namanya jinabah ya. Niatnya bagaimana? Halaman 18 ada, silahkan kalian hafalkan. Nawaitul husla lirafil hadasil akbari minal jinabati farba lillahi ta'ala.
ta'ala. Ini wajib dihafalkan. Ketika nanti kalian sudah berumah tangga, ketika kalian melakukan hubungan badan dengan suami kalian, baik itu suami atau istri, melakukan hubungan badan, setelahnya harus melaksanakan mandi wajib, namanya mandi jinabah. Niatnya nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal jinabati fardholillahi ta'ala. Yang kedua, mandi haid. Nih bagi perempuan, ketika haidnya sudah selesai maka diwajibkan untuk mandi. Ya, bagaimana niatnya? Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal haidi fardholillahi ta'ala. Bagi perempuan wajib hafal ya. Terus selanjutnya mandi nifas. Setelah melahirkan nih, nifas setelah selesai melahirkan, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minan nifasi fardholillahi ta'ala. Terus yang keempat, mandi setelah wiladah atau melahirkan, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal wiladati fardholillahi ta'ala. Ini wajib dihafalkan, silahkan kalian hafalkan sendiri ya di rumah. Kalian harus hafal ya. Cukup sekian penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.